Pada awal bulan Juni, saya menemukan sebuah bibit semangka kecil di taman bunga. Mungkin bibit itu tumbuh sendiri dari biji yang jatuh. Jika dibiarkan di antara semak-semak, kemungkinan besar tanaman itu tidak akan bertahan lama. Karena itu saya memutuskan untuk memindahkannya ke tempat lain. Namun tanahnya sangat kering dan akar tanaman hampir tidak membawa tanah sama sekali. Saya pun ragu apakah tanaman ini masih bisa hidup atau tidak. Di depan rumah saya ada sebuah petak bunga kecil yang kosong. Saya berpikir untuk menanamnya di sana. Saya menggali lubang, menanam bibit tersebut, menutupnya dengan tanah, menghitung 1, 2, 3, 4, 5, lalu menyiramnya dengan air. Agar lebih aman, saya juga membuat pembatas kecil di sekelilingnya. Di tengah panasnya bulan Juni, saya hanya berharap tanaman ini bisa bertahan. Pada tanggal 20 Juni, tanaman itu benar-benar masih hidup. Saya melihat pertumbuhan baru muncul dari 3 titik di dalam tanah. Saya tidak menyangka tanaman ini akan sekuat itu. Saat itu saya menanamnya di salah satu sudut taman, sementara ibu saya menanam beberapa bunga di bagian belakang. Agar semangka mendapatkan nutrisi yang cukup, saya beberapa kali memberinya pupuk. Awal Juli, saya melihat bunga-bunga yang ditanam ibu mulai menutupi tanaman semangka. Saya merasa hal itu tidak bisa dibiarkan. Karena itu, saya memindahkan salah satu bunga agar semangka mendapat lebih banyak ruang. Bagian depan taman menerima sinar matahari lebih banyak dan hanya dalam waktu 1 bulan tanaman ini sudah mulai berbunga. Namun jumlah daunnya masih sedikit, jadi saya memutuskan untuk tidak membiarkan buah pertama tumbuh. Saya ingin menunggu sampai sulurnya lebih kuat. Untuk memperkuat pertumbuhannya, saya kembali memberi pupuk. Bunga yang saya pindahkan kemudian saya tanam di tepi sungai agar tetap bisa tumbuh dengan baik. Seminggu kemudian saya melihat sulur semangka tumbuh semakin panjang. Suatu hari hujan deras menyebabkan banjir kecil. Setelah hujan reda, banyak daun yang gugur. Ketika saya membersihkan daun-daun itu, saya sangat terkejut. Di baliknya tersembunyi sebuah semangka kecil yang ukurannya sudah sebesar telur. Buah itu selalu tersembunyi di bawah daun, sehingga sebelumnya saya tidak pernah melihatnya. Pada pertengahan Juli, semangka itu bertambah besar. Namun saya masih belum tahu jenis semangka apa ini. Daunnya kini semakin lebat dan hijau. Menjelang akhir Juli, buahnya terus membesar, dan pola garis pada kulitnya mulai terlihat sempurna. Bunga-bunga yang ditanam ibu juga mulai bermekaran, sehingga terjadi persaingan dalam mendapatkan air dan nutrisi. Saya kembali memberikan pupuk serta pupuk organik cair. Saya juga memperlihatkan bunga yang sebelumnya saya pindahkan, dan ternyata bunga itu pun mulai bermekaran. Awal Agustus, semangka kembali bertambah besar. Sulurnya semakin menjalar dan bunga-bunga kecil berwarna kuning terus bermunculan. Saya merasa lebih baik menunggu hingga buah benar-benar matang. Hingga tanggal 20 Agustus, ukuran semangka sudah tidak banyak berubah. Saya pernah mendengar bahwa semangka matang ketika tangkainya mulai melengkung dan mengering. Akhirnya saya memetiknya. Buah itu terasa cukup berat meskipun saya masih tidak tahu varietasnya. Selain buah yang sudah matang, saya juga menemukan satu semangka kecil lagi di sulurnya. Artinya, kemungkinan masih akan ada panen berikutnya. Saya membawa semangka itu ke rumah, mencucinya, lalu menimbangnya. Beratnya sekitar lebih dari 4 kg. Saya membelahnya perlahan untuk melihat apakah sudah matang atau belum. Ternyata buahnya sedikit terlalu matang, tetapi masih sangat layak dimakan. Setelah mencicipinya, saya benar-benar tidak menyangka rasanya bisa semanis itu. Seandainya saya memanennya 1 minggu lebih awal, mungkin rasanya akan lebih sempurna. Saat saya melihat kembali biji kecil yang telah tumbuh menjadi semangka besar ini, saya merasa semua usaha dan kesabaran saya akhirnya membuahkan hasil.